Oke, Bang Deli, Pak. Kemarin ternyata melanjutkan lagi nih kita sama perbincangan kita kemarin, Bang, tentang DPR. Rakyat masih marah juga, sampai juga menjarah rumah-rumah dari anggota DPR ini Iya, yang katanya sudah dinonaktifkan ini, Bang. Gitu. iya, Abang melihatnya seperti apa, melihat rakyat akhirnya menjarah rumah anggota dewan? iya. Pada titik ilmu hukum, semua penjarahan apapun bentuknya adalah tindak pidana ya. Jadi pada titik kita melihat ini dengan ilmu hukum, ini adalah tindak pidana. Penjarahan, kemudian perampokan jadinya kan, memasuki pekarangan orang lain tanpa izin, mengambil barang-barang orang lain tanpa izin, ini disebut sebagai uh, adanya tindak pidana pada titik ilmu hukum. Pada titik sosial dan politik, semuanya terkait dengan apa yang terjadi. Begitu, dalam dimensi politik tentu yang terjadi adalah sakit hatinya masyarakat. Dalam dimensi sosial juga adalah sakit hatinya masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan politik, terutama di fase ini adalah kaitan antara arogansi atau kecongkakan atau kesombongan anggota DPR tertentu yang kemudian memicu kemarahan rakyat sakit hati. Jadi intinya ada anggota DPR yang menari-nari di atas penderitaan rakyat. Kemudian ada juga anggota DPR yang menganggap masyarakat tolol. Kemudian ada juga yang menantang masyarakat, sehingga kemudian nama-namanya tersebut dan akhirnya sekarang dinonaktifkan. Tapi titik penjaraan terjadi di rumah-rumah mereka. Ini suatu hal yang kemudian merupakan ekses atau akibat dari keadaan-keadaan dimensi sosial politik kemudian yang buruk yang diciptakan sendiri oleh anggota DPR. Itu pada titik itu terjadi penjaraan. Tapi pada titik hukum, tindakan penjaraan adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum, hingga ada aspek-aspek pidana. Tinggal bagaimana ke depan prosesnya terhadap para pelaku ya. Hanya saja tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa sebab, tidak ada asap tanpa api. Jadi itu dia yang menjadi persoalan. Tinggal kita menimbang-nimbang secara bijak mau arahnya kemana terhadap para penjarah ini. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang paling penting adalah kondusivitas terlebih dahulu terhadap negara. Jadi negara ini harus kondusif dulu, tidak ada lagi demo, tidak ada lagi brutalisme, tidak ada lagi kerusuhan yang disebabkan oleh kelakuan anggota DPR. Jadi makanya negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah kemudian harus bijak. Yang pertama kan sudah menonaktifkan anggota-anggota DPR yang kemudian membuat rakyat sakit hati. Yang kedua, tunjangan-tunjangan anggota DPR juga kemudian dihapuskan. Harapannya demikian. Kemudian juga sinkronisasi gaji anggota DPR dengan gaji pejabat-pejabat negara lain, staf-staf negara lain, misalnya dengan gaji TNI, dengan gaji polisi, dengan gaji guru, itu juga harus sinkron, jangan sampai jomplang. Tinggi banget gaji anggota DPR sementara gaji guru kecil, gaji tentara kecil, gaji polisi kecil, ini kan berbahaya. Gaji pegawai-pegawai negeri juga kecil, gaji pegawai swasta juga kecil. Jadi ini nggak boleh jomplang. Ini yang kemudian harus dilakukan evaluasi dan dibenahi. Itu dulu. Jadi sekali lagi penjarahan terjadi, kerusuhan terjadi adalah ekses atau akibat dari adanya api yang disulut oleh ruang-ruang di DPR sana. Begitu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Tentang melihat rakyat yang akhirnya menjarah. Oh iya, rakyat menjarah karena memang adanya api tadi. Begitu adanya sulutan-sulutan dari anggota DPR tadi kan, kesenjangan-kesenjangan itu kan, di samping kebijakan-kebijakan negara juga kemudian yang memberatkan rakyat, jadi akhirnya rakyat tersulut. Nah, ini harus diselesaikan secara komprehensif, secara kompleks, secara sosial, secara politik. Jadi terhadap penjara pun kita tidak kedepankan posisi hukumnya, karena memang lebih kepada sosial politik ini persoalannya. Jadi jangan sampai juga karena rakyat kemudian menyerbu rumah ini, kemudian harus dikejar mereka, ditangkap-tangkepin lagi. Jangan, nanti tambah lagi timbul kerusuhan. Cukup ini suatu pesan-pesan yang sifatnya sosial, di mana ya karena Anda begitu akhirnya rakyat kemudian menjarah. Satu hal, ini penjarahan kan terkait dengan juga dengan undang-undang perampasan aset. Ini kan ada kaitannya ke sana juga, di mana karena tidak ada undang-undang itu akhirnya rakyat bertindak sendiri.
rakyat bertindak. Undang-undang mengenai pembubaran anggota DPR juga segala macam juga kan nggak tampak juga. Akhirnya rakyat kemudian melakukan tindakan sendiri. Jadi kekosongan hukum juga kadang-kadang menciptakan perilaku-perilaku yang kemudian bertentangan dengan hukum karena hukumnya belum ada. Gitu. Seandainya undang-undang perampasan aset ada, mungkin masyarakat tidak punya posisi untuk melakukan penjarahan, begitu. Walaupun penjarahan sendiri adalah melanggar hukum, tapi kalau ada undang-undang perampasan aset kan masyarakat bisa menilai, oh sudah nanti ada perampasan aset oleh negara kalau ditemukan bukti adanya tindak pidana korupsi atau money laundering atau penggelapan atau lain hal yang sifatnya pidana tersebut. Nah, ini kan Bang mengenai soal RUU perampasan aset. Kita sudah melewati zaman Jokowi 2 periode. Ya. Di mana yang kita tahu ini ternyata RUU perampasan aset itu sudah juga dibahas di zamannya Pak SBY gitu kan. Ya. Nah, tapi sampai saat ini kan masih luntang-lantung nggak jelas di DPR ya Bang. Saat ini juga masyarakat pun juga marahnya seperti yang Bang singgung tadi, marahnya karena RUU perampasan aset ini masih juga belum disahkan oleh DPR. Bahkan tidak masuk dalam prolegnas tahun 2025. Kenapa? Yeah. Karena dari Bu Puan Maharani mengatakan bahwasannya untuk RUU perampasan aset ini akan dibahas setelah RUU KUHP selesai. Yeah. Sebenarnya kalau dari pandangan Abang, mana sih yang lebih diduluankan Bang? Mana yang lebih harus diprioritaskan? Karena ini udah lama banget ya Bang untuk RUU perampasan aset ini Bang. Ya, jadi begini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP ini kan sudah ada sejak tahun 1980-an juga sudah diundangkan kan, yang terbaru ya. Nah, KUHP ini kan sampai sekarang masih berlaku. Kemudian ada rencana membuat Undang-Undang Perampasan Aset, itu juga udah lama, sejak tahun 1990-an itu juga berjalan itu rencana pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset kan. Tentunya semua berdasarkan pada KUHP yang ada. Jadi Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang dirancang tentunya mengacu pada KUHP. KUHP ini pasti mengayomi undang-undang ini, Undang-Undang Perampasan Aset. Makanya kenapa ketika KUHP berlaku tahun 80-an, dibuatlah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Hanya saja kan dari tahun 90, 2000, 2010, sampai sekarang 2025 belum ada terbit Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan, walaupun sudah dibuat sebenarnya oleh pihak DPR ataupun pemerintah. Jadi ini satu persoalan. Sebenarnya nggak harus menunggu adanya KUHP yang baru, karena KUHP yang lama sebenarnya bisa menjadi landasan dari Undang-Undang Perampasan Aset. Terbukti dengan KUHP ini berjalan tahun 80-an dibuatlah Undang-Undang Perampasan Aset. Jadi sebenarnya nggak harus menunggu KUHP baru, nggak harus. Jadi memang cukup dengan ada KUHP lama pun dijalankan saja Undang-Undang Perampasan Aset. Nah, ini satu persoalan. Undang-Undang Perampasan Aset ini kan penting terkait dengan adanya korupsi-korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Kalau pejabat negara korupsi melakukan money laundering, nah ini kan bisa asetnya dirampas. Jadi ini dalam arti seluas-luasnya kepentingannya adalah itu. Jadi lebih urgennya adalah sebenarnya pembuatan atau pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, karena ini akan menimbulkan efek jerak terhadap pelaku-pelaku korupsi. Mereka mau korupsi tapi takut nanti asetnya dirampas kan, akhirnya kan mereka nggak berani melakukan korupsi. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi tidak harus menunggu KUHP yang baru. Dengan landasan KUHP yang lama pun sudah bisa. Makanya sejak ada KUHP yang lama, KUHP yang sekarang berlaku ini tahun 80-an dibuatlah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Harusnya ini juga disahkan sejak 90-an atau tahun 2000-an zamannya Gus Dur itu sebenarnya udah harus bisa disahkan. Tapi kenapa tidak disahkan? Nah, kita nggak tahu apa kepentingan yang kemudian melandasi pemikiran anggota-anggota DPR ini secara turun-temurun, karena kan berganti-ganti kan. Tapi sekarang ini karena kejadian yang ada di wilayah hari-hari belakangan ini, kemarin ini di mana ada penjarahan-penjarahan oleh rakyat yang kemudian malah menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena kalau ada orang korupsi ketika terjadi demonstrasi, rakyat rusuh, rakyat kemudian secara serta-merta merampas aset-aset pribadi-pribadi pemilik-pemilik rumah di mana pelaku-pelaku korupsi kan. Ini yang dikhawatirkan nanti terjadi main hakim sendiri. Dan apakah rakyat takut dengan adanya KUHP, dengan adanya pidana karena melakukan perampasan? Rasanya kemarin kita tidak lihat rakyat takut terhadap adanya ancaman pidana. Rakyat malah tetap mereka melakukan aja penjarahan walaupun sudah jelas hukumnya ada kan, di mana ada pidana pencurian, pidana perampasan, pidana
penjarahan, kan ada semua pidananya kan. Nah, jadi tapi rakyat ternyata tidak takut. Makanya inilah yang disebut sebagai adanya kekosongan hukum terkait dengan aset-aset yang diduga adalah hasil korupsi. Jadi rakyat kalau mereka bertindak sendiri malah nggak bagus. Makanya kita perlu mendesak DPR saat-saat sekarang ini untuk segera membahas mengenai undang-undang perampasan aset kembali, dan kemudian segera mengesahkan, mendiskusikan dengan pemerintah dan segera mengesahkan itu supaya tidak timbul kekosongan hukum di bagian-bagian di mana yang disebut sebagai wilayah-wilayah aset dirampas untuk atas dasar adanya dugaan tindak pidana korupsi dan untuk kepentingan kenegaraan. Tapi ini kan nggak masuk dalam prolegnas 2023. Ya, harus kita kejar supaya masuk. Tapi yang kita tahu juga nih Bang, seperti yang mungkin diingatan kita juga ada Liga Klasemen korupsi di Indonesia yang gila-gilaan menghabiskan uang negara, uang rakyat di situ, seperti yang ya udah tahu sampai ya Pertamina kasus korupsi seperti apa gitu kan. Nah, apakah dengan adanya rakyat merampas atau menjarah rumah para koruptor ini, akankah ini DPR akan segera menindaklanjuti? Seharusnya DPR segera menindaklanjuti karena lampunya sudah merah, bukan kuning lagi. Lampu merah di mana setiap ada kecurangan-kecurangan yang tampak, kemudian rakyat berdemonstrasi, dibakarlah aset-aset negara, kemudian siapa yang melakukan korupsi atau diduga congkak sombong atau diduga berhedonisasi, yaitu mereka kemudian rumah-rumahnya kemudian bisa dirampas. Ini terbukti karena si Sri Mulyani pun kemudian rumahnya kena jarah. Eko Patrio rumahnya kena jarah. Kemudian si Syaroni kena jarah, Nafa Urbah kena jarah. Ini kan sebenarnya bukan lampu kuning lagi, tapi sudah lampu merah karena sudah terjadi. Dan kalau ditanggulangi dengan hukum pidana pun bisa. Penjara-penjara ini kemudian ditangkap-tangkepin kan, tapi tidak menimbulkan efek jerah. Karena masyarakat nanti kemudian sudah ada satu presiden baru, di mana kalau ada yang begini-begini udah aja demo, terus adanya kemudian dijarah aja. Begitu. Jadi ini penting, makanya ini yang disebut sudah mulai ada kekosongan hukum atau adanya keperluan yang mendesak terhadap undang-undang perampasan aset. Rasanya kalau ini kemudian disahkan, kemudian dijalankan, tentunya korupsi berkurang, karena takut ya ada perampasan aset. Kedua, masyarakat juga lebih hati-hati dalam bertindak karena sudah ada aturan mengenai perampasan aset. Begini, ini kan yang terjadi sekarang ini karena tidak ada undang-undangnya, akhirnya rakyat bergerak sendiri tanpa memperdulikan pidana-pidana yang lain. Begitu. Nah, dari KPK juga sudah mendesak ini untuk RUU perampasan aset ini juga segera dibahas, segera disahkan. Bahkan lampu hijau dari Presiden Prabowo kemarin pada Hari Buruh sudah mendukung juga untuk segera disahkan RUU perampasan aset ini. Jika tidak terlaksana di tahun ini, Bang, apa yang akan terjadi? Ya, ini kan bulannya kan tinggal September, Oktober, November, Desember, 4 bulan lagi. Jadi kita agak susah mengharapkan di tahun ini kemudian terjadi yang namanya pengesahan undang-undang. Kecuali ini ada niatan dari DPR berniat bekerja. Persoalannya kan DPR ini kan banyak resesnya. Kemudian niat bekerja juga belum tampak karena mereka banyakkan euforianya daripada bekerjanya dalam pembuatan undang-undang. Jadi kalau kemudian sebenarnya bisa dalam 1 atau 2 minggu ini bisa DPR kemudian secara continuity melaksanakan pembahasan mengenai undang-undang perampasan aset. Dalam 2 minggu mungkin kelar kali. Setelah dibahas dari wilayah komisi-komisi dimasukin ke paripurna, kemudian dapatlah. Kalau dalam keadaan darurat memang bisa. 2 minggu juga kelarin sebenarnya tanpa harus berdalih-dalih. Ini kan yang kita dapatkan sampai sekarang masih berdalih-dalih. Tapi tampaknya dengan adanya kejadian-kejadian yang sekarang ini harus berpikir ulang 2-3 kali kalau ini kemudian mau ditunda-tunda lagi. Jadi kita ini sekarang dalam posisi mendesak supaya pihak DPR dan pemerintah segera kemudian membahas undang-undang perampasan aset dan kemudian segera mengesahkan undang-undang perampasan aset ini dalam tahun ini juga. Begitu. Jadi supaya kemudian ini tidak ada kekosongan hukum lagi. Ini lama kekosongan hukum ini, sampai 30 tahun kekosongan hukum di wilayah perampasan aset-aset ini. Artinya jika memang tidak dilaksanakan juga sama DPR, artinya rakyat bebas saja untuk menjarah. Iya, bukan bebas. Rakyat tidak bebas untuk menjarah, tapi rakyat punya potensi untuk menjarah karena sebenarnya rakyat tidak peduli dengan undang-undang yang lain. KUHP ada undang-undang penjarahan, ada undang-undang perampokan, ada undang-undang pemerasan, ada undang-undang apa lagi?
ini terkait KUHP ya, ada tindak pidana pencurian, memasuki rumah perkara orang lain tanpa izin. Itu rakyat kan sekarang buktinya tidak peduli. Mereka langsung aja masuk ke rumah orang yang mereka jarah. Berarti kan sudah tidak peduli dengan adanya KUHP. Makanya kita bilang ini sudah terjadi kekosongan hukum di wilayah Undang-Undang Perampasan Aset. Begitu, makanya potensi terjadi, bisa terjadi karena rakyat tidak akan jerah. Ketika ada seperti ini lagi, diulang lagi, kejadian ada korupsi besar-besaran lagi, bisa jadi rakyat kemudian yang masuk kepada wilayah eksekusi. Yang harusnya dieksekusi oleh negara, akhirnya rakyat yang eksekusi. Kayak sekarang ini, kemarin ini kan yang mengeksekusi rakyat. Begitu, walaupun nanti dihadapkan dengan KUHP atau pidana-pidana lainnya, tapi kayaknya rakyat nggak peduli itu. Buktinya sampai mereka jarah aja sembari ketakutan, malah mereka sorot diri mereka sendiri kan. Berarti kan mereka sudah tidak peduli dengan KUHP, dengan tindak pidana yang sedang terjadi, yang dianggap terjadi di mana mereka pelakunya. Tapi rakyat karena sudah tidak peduli, ya sudah. Ya ini yang terjadi kan. Jadi makanya kita harus peka dengan suara-suara rakyat. Kita harus peka dengan keresahan-keresahan sosial rakyat ya. Nah rakyat sudah resah, udah nggak peduli, masuk penjara nggak masuk penjara, bodoh amat begitu. Mati nggak mati, bodoh amat. Kan begitu sudah terjadi sekarang kan. Nah ini akhirnya bukan rakyat yang disuruh peka, tapi yang disuruh peka adalah pejabat-pejabat negara. Dalam konteks pembuatan undang-undang atau pengesahan undang-undang perampasan aset, yang harus peka adalah DPR dan Presiden. Karena kemudian mereka yang bekerja, kita kemudian mendesak, udah sekarang peka. Dalam tahun-tahun ini segera disahkan undang-undang perampasan aset. Bang, melihat penjara yang kemarin dilakukan oleh rakyat juga, ini kan langsung partai-partai politik ya, PAN, Golkar, dan Nasdem langsung mengambil tindakan menonaktifkan anggotanya dari DPR RI. Kata nonaktifkan ini sekarang ini menjadi polemik di masyarakat, Bang. Apakah benar-benar sudah berhenti atau hanya ini untuk mereda kemarahan rakyat? Ya, jadi ini kan penonaktifan ini kan disampaikan di depan publik, di depan masyarakat, disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia kan. Artinya ini adalah suatu kontrak sosial, kontrak politik yang disampaikan oleh partai-partai politik kepada masyarakat. Ya, akhirnya kami menonaktifkan para anggota-anggota DPR yang kemarin tuh kan. Nah, konteks kontrak politik, kontrak sosial ini artinya ketika menonaktifkan, pasti yang akan dipakai bahasa masyarakat umum, masyarakat awam, di mana kata menonaktifkan itu artinya adalah ya diberhentikan, dipecat, begitu. Jadi masyarakat awam berpandangan ini dipecat, begitu. Makanya ini sebagai disebut kontrak politik sosial antara partai-partai dengan masyarakat, dengan warga masyarakat. Nah, jangan sampai kemudian partai-partai kemudian berkhianat terhadap kontrak sosial seperti ini, karena anggapan masyarakat awam yang disebut sebagai nonaktif ini adalah berhenti, tidak aktif, berarti kan berhenti. Nah, atau dipecat. Itu yang dimaksud oleh masyarakat awam. Dalam tingkat yang lebih tinggi, masyarakat yang punya pemahaman lebih tinggi akan bertanya-tanya, ini non-aktif maksud dan tujuannya apa? Tapi bagi masyarakat awam sudah jelas. Sebagian besar masyarakat awam akan berpendapat non-aktif ini artinya dipecat. Gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada pimpinan-pimpinan partai politik kemudian yang mengingkari ini. Kontrak sosial politik ini di mana non-aktif itu sebenarnya bagi masyarakat awam dianggap sebagai pemecatan. Artinya ini bukan pemberhentian sementara? Ya, bukan. Kita pun sebagai orang yang di sini pun akan menganggap ini sebagai pemecatan. Gitu, jangan sampai kemudian tiba-tiba diangkat lagi atau masih menerima gaji. Ya, ini berarti kan akan timbul keributan baru dan kerusuhan baru. Timbul kegelisahan baru di masyarakat, keresahan baru, akhirnya masyarakat tetap berdemo lagi. Ini yang berbahaya kan. Makanya ini nonaktif ini dianggap sebagai suatu kontrak politik, kontrak sosial antara partai dengan masyarakat, antara partai dengan negara atau pemerintah juga, di mana sebenarnya ini adalah bentuk lain dari kata pemecatan. Berarti Bang, kalau seandainya nih dari rakyat sendiri mengatakan ini sudah berhenti, artinya apakah di parpol dia masih bertahan atau? Ya, artinya kan ini berhenti sebagai anggota DPR kan? Sebagai aktivis politik, sebagai orang partai, dia bisa aja bekerja di wilayah partai tapi tidak di dalam anggota DPR kan, begitu. Dia dalam organisasi partai bisa aja tetap menjabat, tergantung partainya. Kan nanti masyarakat menilai partai ini cocok apa tidak ini. Oh ternyata dia masih mempekerjakan orang-orang seperti ini, nanti kan nggak dipilih itu partainya, gitu. Jadi itu udah urusan
partai kan, karena partai tidak melakukan kontrak politik atau kontrak sosial mengenai pemecatan sebagai anggota partai, tidak. Tapi partai menyatakan menonaktifkan sebagai anggota DPR. Berarti yang dinonaktifkan atau diberhentikan atau dipecat adalah sebagai anggota DPR-nya. Tapi sebagai anggota partai itu urusan partai, karena partai tidak menyampaikan ini kepada publik kan. Gitu. Jadi suka-suka partai lah, masih mau dipakai apa tidak, tinggal nanti masyarakat yang menilai apakah ini partai ini mau dipilih lagi apa tidak. Ini akan ada juga partai yang kerjanya joget-joget aja, ada juga nih. Kita nggak mau bilang partainya apa, tapi dirubahlah. Partai-partai seperti ini bermodal popularitas artis, bermodal kegembiraan, euforia, joget-joget, ini udah waktunya berhenti. Karena urus negara ini nggak bisa dengan joget-joget, tapi nggak bisa juga dengan omong-omong, tapi harus serius. Begitu. Melihat anggota DPR sekarang ini kan banyak dari kalangan artis juga banyak. Iya. Gitu, yang bahkan tidak memiliki pengalaman duduk di dalam organisasi DPR, organisasi negara ini, itu banyak yang menjadi anggota DPR saat ini. Dalam artian ini mungkin sama kayak dia baru lahir langsung lompat pagar, Bang, gitu. Kenapa sih? Apa sih yang menjadi sebenarnya pandangan masyarakat untuk kedepannya jika nanti melakukan pemilihan umum lagi? Orang-orang yang seperti apa yang layak sebenarnya? Iya, ini kan sejarah baru di mana terjadinya kerusuhan atau keresahan atau demonstrasi dilatar belakangi oleh adanya ketidakmampuan anggota DPR dalam bersikap tindak, gitu kan? Karena mereka ternyata kebanyakan artis yang belum bisa membedakan antara serius sama bercanda, belum bisa membedakan antara pekerjaan sebagai anggota dewan dengan pekerjaan sebagai artis. Mereka campur saja dengan euforia dan sifat-sifat yang hedon. Ini kan begitu akhirnya. Makanya semakin banyak artis yang masuk di DPR, semakin rusak DPR kita. Begitu. Jadi kita udah mulai kemudian belajar dari sejarah yang sekarang terjadi ini, di mana kita masyarakat harus mulai cerdas memilih, menilai siapa yang sebenarnya pantas menjadi anggota DPR, siapa yang tidak. Begitu. Jadi jangan sekedar popularitas. Dan juga partai-partai yang mengedepankan artis hanya untuk menggait vote getter, menggait massa, itu juga harus kemudian belajar dari kasus ini kan, di mana mereka harus merubah haluan gaya berpartai, berorganisasi, membawa partainya. Kalau hanya tujuan untuk vote getter, nanti rusak ke depannya negara kita ini. Makanya partai-partai ini kita rubah nih pola pikirnya nih. Partai apa? Partai Amanat Nasional. Itu kan banyak artisnya kan. Rata-rata joget-joget juga di sana. Dari zaman dulu kita perhatikan begitu. Nah, ini harus dirubah nih Partai Amanat Nasional seperti ini. Juga ada partai-partai lain juga, nggak cuma PAN ya. Ada juga beberapa partai yang kemudian mengedepankan popularitas keartisan seseorang. Yang kemudian kalau memang punya nilai edukasi atau pendidikan dari artis ini juga tinggi atau bagus juga masih bisa. Tapi kalau cuma kosong-kosong aja, hanya populer doang, juga buat apa gitu. Dan satu hal lagi yang paling penting, di wilayah kenegaraan, di wilayah DPR, DPRD, di wilayah DPD, ketika ada artis atau pelawak yang kemudian mereka kemudian menjadi anggota DPR atau menjadi anggota DPD, udah jangan lagi melawak. Jangan lagi bercanda, jangan lagi melawak, jangan lagi kemudian mengedepankan keartisannya. Jangan lagi hedon juga, jangan lagi bertindak sebagai artis. Udah dipisah aja lah. Jadi kita ngasih tahu juga buat Komeng tuh. Kan dia masih ngelawak juga di DPD kan. Berhentilah. Seriuslah mengurus negara. Karena Anda sudah dipilih oleh rakyat, amanah sama apa yang dipilih oleh rakyat. Jangan sampai kejadian kayak kemarin, akhirnya 4 orang kemudian diberhentikan. Begitu.